Indonesia memang kaya dengan berbagai tanaman herbal yang sangat bermanfaat baik untuk pengobatan, kecantikan, dan berbagai macam kegunaan lainnya. Daun sirih adalah salah satu tanaman yang cukup populer di Indonesia karena dipercaya sebagai tanaman yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Daun sirih yang paling populer adalah daun sirih hijau. Akan tetapi, tahukah Anda bahwa daun sirih merah kabarnya juga mempunyai manfaat yang sama? Sirih merah adalah tumbuhan yang merambat dan hampir mirip dengan tanaman sirih biasa. Yang membedakannya hanyalah pada warna daunnya. Tanaman bernama Latin Piper ornatum ini banyak ditanam sebagai tanaman hias dan sejak zaman dulu dikenal berkhasiat obat. Tahu? Tahu? Kalau tahu sih tahu. Enggak. Belum. Make sih belum. Membersihkan misfi. Terus biasanya diminum tapi nggak tahu buat apa. Buat obat mata bisa. Untuk pembersih wanita seperti yang lain-lain begitulah. Diketahui bahwa daun sirih merah memiliki kandungan zat untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit. Bila dibandingkan dengan manfaatnya, efek negatif dari daun sirih merah pun kabarnya sangat sedikit. Kandungan senyawa dalam sirih merah digolongkan menjadi 3, yakni flavonoid, polifenol, dan alkaloid. Manfaat sirih merah yang luar biasa menjadikannya kerap digunakan sebagai campuran dalam pembuatan obat-obatan tradisional. Lantas, bagaimana cara mengolahnya? Adakah efek samping secara medis jika kita mengonsumsi daun sirih merah sebagai obat? Temukan jawabannya dalam pembahasan di Ayo Hidup Sehat berikut ini. Iya, kita tadi lihat tentang daun sirih ya. Iya. Kalau kita dengar kata sirih, ini identik dengan orang tua. Iya, Bener betul. nggak? Pasti pakai sirih, dikasih kapur gitu Betul. kan. Gitu kan. Saya ingat nenek saya tuh, dan dulu tuh yang saya tahu hijau warna daunnya. Iya, betul. Dan ternyata ada yang merah nih. Ada yang merah, ini aku baru tahu sekarang. Kalau dulu emang biasanya aku kena matanya biar sehat, katanya dikasih itu air sirih Iya. gitu. Nah, ini khasiatnya gimana? Bagusan yang Nah. hijau apa yang merah? Itu dia, dan katanya daun sirih merah ini dia berkhasiat untuk mengatasi diabetes dan bisa anti kanker. Wah, ini mitos yang berkembang di masyarakat Ya, nih, betul, tapi kita betul, perlu betul. buktikan. Nah, langsung saja nih kita tanya Dr. Lona, spesialis farmakologi klinik. Halo dok, apa kabar? Selamat Halo, datang siang, Dok. Ketemu lagi. Iya. Dok, ini tadi tuh dokter bertanya ini sebenarnya khasiatnya bagusan yang hijau apa yang Merah. Merah ya. Kalau khasiat bagusan yang hijau atau yang merah itu belum bisa diputuskan. Jadi masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri ya. Jadi sirih hijau ada manfaatnya, sirih merah juga ada manfaatnya. Tetapi sebagian besar manfaatnya memang belum dibuktikan melalui uji klinik pada manusia. Jadi hanya sebatas mitos seperti yang tadi Dr. Haikal sudah sebutkan, hanya sebatas mitos yang berkembang di masyarakat. Karena memang kedua tanaman obat tersebut sudah banyak digunakan oleh nenek moyang kita, khususnya untuk manfaat kesehatan. Ya, tapi dok, ini kenapa di masyarakat bisa ada mitos bahwa daun sirih merah ini bisa digunakan untuk pengobatan seperti diabetes, kemudian ada sifat anti kanker dan sebagainya. Ini sebetulnya apa nih kandungan yang ada di dalam daun sirih merah ini? Oke, jadi mengenai manfaat daun sirih merah untuk pengobatan diabetes mellitus atau kencing manis masih mitos, dok atau Mas Indra. Memang dari hasil penelitian, tapi penelitiannya sifatnya preklinik, Mas Indra. Artinya preklinik belum pada manusia, hanya terbatas laboratorium atau uji pada hewan. Dan memang kandungan zat aktif yang ada di daun sirih merah ini kan ada alkaloid, flavonoid, tanin, dan essential oil. Ini semuanya antioksidan. Antioksidan yang memiliki manfaat antioksidan dan antiinflamasi yang dapat menurunkan kadar gula darah. Tapi penelitiannya baru pada hewan. Di situ kalau yang saya baca baru pada tikus. Karena kandungan zat aktif pada daun sirih merah ini dapat menurunkan kadar gula darah dengan mekanisme melindungi sel beta pankreas yang ada di tubuh kita yang bertugas untuk memproduksi hormon insulin supaya tidak menambah kerusakannya atau mencegah kerusakannya. Udah gitu zat aktif yang ada di daun sirih merah ini juga dapat menghambat penyerapan atau absorpsi glukosa di saluran cerna. Makanya berdasarkan teori
bisa menurunkan kadar gula darah. Tapi sekali lagi, selama belum ada uji klinik pada manusia, kita sebagai dokter atau sebagai pasien kencing manis dan diabetes mellitus tidak dianjurkan menggunakan daun sirih merah untuk pengobatan kencing manis atau diabetes mellitus. Kenapa? Karena keamanannya belum dipastikan, efektivitasnya juga, efek sampingnya belum tahu apa. Dosis terapi dan dosis toksiknya masih harus dicari tahu. Gitu. Nah, jadi kalau sekarang ini mungkin kita akan ngebahas seputar fakta atau mitos ya dok ya. Yang berikut ini mungkin kita akan sama-sama lihat. Nah ini daun sirih merah berguna sebagai antiseptik. Itu fakta atau mitos dok? Kalau berguna sebagai antiseptik itu fakta. Tapi kalau antiseptik pada manusia mitos. Oke. Gitu. Jadi Kenapa saya bilang begitu? ya? Pada manusia mitos. Kenapa? Karena memang sudah ada penelitiannya. Sekali lagi penelitian preklinik di laboratorium. Itu belum pada hewan tapi in vitro, artinya di laboratorium. Dan memang menunjukkan bahwa zat aktif yang ada di daun sirih merah ini dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme periodontal yang ada di rongga mulut. Itu penelitiannya menggunakan ekstrak daun sirih merah 10%. Tetapi bisa nggak kita sebagai manusia kalau mau memanfaatkan daun sirih merah sebagai antiseptik periodontal di rongga mulut? Belum bisa. Belum bisa. Karena keamanannya kan kita belum tahu, efektivitasnya belum tahu. Kalau mau dipakai, cara pakainya bagaimana, dosis terapi dan dosis toksiknya seperti apa? Gitu. Iya. Oh, jadi ini, nah dok, daun sirih merah ini ada yang mengatakan dapat mengobati mata merah. Jadi sama-sama merah. Merah ya. Fakta atau mitos dok? Walaupun si sirih merah ini merah, tapi jawabannya tetap mitos. Mitos. Jadi untuk ngobatin itu biasanya untuk apa? Kita tetesin ke mata ditetesin gitu. atau di air rebusannya dipakai buat membersihkan. Itu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena kan mata merah penyebabnya kan banyak ya dok. Misalnya konjungtivitis atau radang pada selaput putih yang menutupi bola mata itu paling sering. Tapi bisa juga karena penyebab lain, misalnya mata kering, mata lelah, atau bisa juga karena kondisi tertentu glaukoma. Nah, kalau kita nggak tahu penyebab mata merah itu apa, terus langsung kita menggunakan daun sirih merah atau air rebusan daun sirih merah untuk pengobatan mata merah, yang dikhawatirkan bukan manfaat yang didapat, malah efek samping dan kondisinya malah makin buruk. Jadi alangkah baiknya untuk pasien yang mengalami mata merah, jangan langsung menggunakan daun sirih merah sebagai tata laksana awal. Segera harus berkonsultasi ke dokter dan tenaga medis yang kompeten supaya dapat terapi dan tata laksana yang tepat. Nah itu yang paling penting ya, jangan main-main. Aduh, aku ada punya di rumah ya daun sirih merah, rebus buat mata anak saya, buat saya gitu kan. Aduh, itu hati-hati ya, ternyata nih banyak sekali yang mitos ya pemirsa ya. Sama-sama merah, no. Oh ya, jadi sama-sama merah lagi, jadi no ya. Nah ini ada fakta dan mitos berikutnya. Ini daun sirih merah baik untuk kesehatan alat vital perempuan dok. Apa jadi bilang Miss V ya katanya. Fakta atau mitos dok? Itu juga mitos. Jadi walaupun sudah ada nih penelitiannya bahwa daun sirih merah ini apabila digunakan sebagai digodok dulu sih, dia digodok. Jadi penelitian itu 7 helai daun sirih merah berukuran sedang digodok dengan 1 liter air, ditunggu selama 15 menit sampai hangat, lalu digunakan untuk membasuh alat vital perempuan. Dan memang terdapat perubahan pH. Tapi penelitiannya masih kecil, hanya 30 subjek penelitian kalau tidak salah. Dan perlu diketahui sebenarnya perempuan sehat tidak perlu melakukan pembersihan alat vital perempuan dengan sabun pembersih khusus atau dengan air rebusan daun sirih, termasuk daun sirih merah. Untuk yang sehat. Kenapa Mas Indra? Jangankan yang sehat, yang sehat aja nggak boleh, apalagi yang sakit. Kenapa Mas Indra? Karena tubuh kita sendiri sudah memiliki sistem mekanisme sendiri untuk membersihkan. Nah, yang perlu dilakukan untuk mempertahankan kesehatan alat vital perempuan cukup mempertahankan area tersebut tetap kering dan bersih, menggunakan pakaian dalam yang tidak terlalu ketat, dan kalau menstruasi atau datang bulan ganti pembalut 2-3 kali per hari. Nah, yang tidak boleh adalah kalau saat alat vital perempuan mengeluarkan sekret atau cairan keputihan yang abnormal. Definisi abnormal adalah apabila jumlahnya berlebihan, lebih kental. Terus sekretnya warnanya tidak putih, tapi putih semi abu-abu, kuning atau bahkan kehijauan. Di masyarakat pada umumnya menggunakan air rebusan daun sirih untuk membersihkan. Itu sangat tidak dianjurkan. Tidak boleh dok ya? Tidak boleh. Karena kalau pada kondisi seperti itu menggunakan air rebusan daun sirih merah sebagai terapi utama, yang dikhawatirkan bukannya kondisinya membaik, malah terjadi iritasi atau proses peradangan. Malah ada infeksi sekunder. Jadi bagaimana kalau kondisi pada pasien dengan kondisi seperti itu, di mana terjadi keputihan yang abnormal, ya konsultasi dengan dokter supaya dapat obat, dapat tata laksana, dapat terapi yang tepat, cepat sembuh. Baik dok. Iya dok, dan ini juga ada yang mengatakan dok di masyarakat dok ya,
kalau daun sirih merah ini bisa mengobati mimisan. Ini fakta atau mitos? Dokter makanya langsung, aduh. Ini kayaknya mitos lagi nih. Iya, kayaknya dari wajah-wajahnya ya. Itu juga masih mitos. Kalau Mitos. daun sirih merah, memang kandungan zat aktif yang ada di daun sirih merah itu punya manfaat antioksidan, antiinflamasi atau anti peradangan Ya. dan meningkatkan daya tahan tubuh. Ya. Tentunya akan mempercepat proses penyembuhan luka. Ya. Termasuk pada kasus mimisan. Jadi mempercepat proses pembekuan darah, mempercepat proses penutupan luka robek, tapi itu berdasarkan teori, belum ada uji kliniknya pada manusia. Dan berdasarkan Permenkes nomor tahun 2017 tentang daftar formularium obat herbal Indonesia, tanaman obat yang dapat digunakan untuk tata laksana mimisan itu bukan daun sirih merah, apa tapi itu? daun sirih hijau. Oh, daun sirih hijau malahan. Kalau itu Oke. sudah ada Permenkesnya, Oke, jadi bukan daun sirih merah. ada Permenkesnya Betul. juga itu ya. Iya, Baik. Dan ini sangat menarik sekali Ya, ya. Dan betul. setelah ini kita akan lihat ini berbagai macam jenis daun sirih merah. Iya, Wah. betul. Jadi daun sirih, ya, daun yang sirih, merah, ya. hijau, pokoknya beraneka ragam daun sirih. Tapi setelah satu ini tetap di acara Ayo Hidup Hidup Sehat. Pemirsa Ayo Hidup Sehat, daun sirih dikenal masyarakat karena memiliki sifat antiseptik, antiinflamasi, dan pendingin kulit. Tanaman asli Indonesia ini juga bermanfaat untuk menghilangkan bau badan, mencegah perdarahan, hingga menyembuhkan luka yang ada pada kulit manusia. Tahukah Anda bahwa daun sirih mempunyai beberapa jenis? Berikut rangkumannya untuk Anda. Yang pertama, ada daun sirih hitam. Daun sirih jenis ini sangat langka karena tidak dapat tumbuh di semua daerah di Indonesia. Tanaman ini diberi nama sirih hitam karena memiliki warna hitam pekat mulai dari daun hingga akarnya. Sirih hitam juga memiliki banyak manfaat, seperti membantu melancarkan peredaran darah hingga menyembuhkan gusi bengkak. Selanjutnya ada daun sirih kuning. Daun sirih ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Meski mirip dengan daun sirih hijau, daun sirih kuning tetap mudah dikenali karena mempunyai daun yang berwarna kuning keemasan. Tak hanya itu saja, daun sirih kuning juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, karena di dalamnya mengandung antiseptik yang berguna untuk menghilangkan bau badan dan juga bau mulut. Berikutnya ada daun sirih merah atau Piper ornatum. Seperti namanya, daun sirih merah memiliki daun berwarna merah dan dapat ditemui di berbagai wilayah di Indonesia. Tanaman yang berasal dari daerah Sulawesi ini diyakini mampu menurunkan kadar kolesterol dan juga menurunkan risiko tekanan darah tinggi. Wah, banyak sekali manfaat daun sirih ya pemirsa. Dan yang terakhir, ada daun sirih Cina atau Peperomia pellucida. Tanaman jenis ini mempunyai banyak sebutan lain, seperti sirih Cina atau sirih mini. Tanaman ini seringkali dianggap gulma oleh para petani karena tumbuh di sela-sela tanaman budidaya. Oleh karena itu, banyak yang tidak mempedulikan tanaman ini. Padahal daun sirih Cina memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, seperti mengobati bisul, jerawat, hingga radang kulit. Nah pemirsa, daun sirih Cina juga dapat dimakan dengan cara diolah sebagai sayur atau lalapan. Nah itu tadi jenis dan manfaat daun sirih yang telah dirangkum tim Ayo Hidup Sehat. Macam-macam warnanya ya. Betul. Ada hitam, kuning, Merah. sirih kuning, nona. Ada lagunya. Tapi kita Nih. perlu bangga ya bahwa Ya. ini adalah tanaman asli Indonesia. Ya kan? Gitu. Langsung nih dok ya. Daun sirih itu ya dapat mengobati luka bakar. Fakta atau mitos dok? Mitos. Mitos. Jadi Kenapa tuh dok? memang kandungan zat aktifnya kan tadi seperti yang sudah saya sebutkan, punya efek antiinflamasi atau anti peradangan, Ya. antioksidan, meningkatkan daya tahan tubuh. Tentunya dapat mempercepat proses penyembuhan luka, termasuk luka bakar ringan, tapi berdasarkan teori. Dan memang sudah ada penelitiannya tapi pada hewan, itu hewan cobanya kelinci, Oh, kelinci. yang mengalami luka bakar, terus dikasih gel yang mengandung ekstrak daun sirih merah 3% dan memang terlihat efek penyembuhan luka bakarnya. Tetapi apakah aman, apakah efektif?
bagaimana dengan dosisnya? Kalau mau menggunakan ekstrak daun sirih merah untuk pengobatan luka bakar pada manusia, belum ada yang tahu. Jadi alangkah baiknya untuk pasien luka bakar, termasuk luka bakar ringan, ya jangan coba-coba pakai daun sirih merah. Mendingan pakai obat-obatan yang memang sudah terbukti aman, efektif dan berkhasiat untuk tata laksana luka bakar. Mungkin kalau luka hati bisa kali dok ya? Luka bakar aja nggak bisa, gimana luka hati? Tahu dokter. Iya dok, ini juga ada yang mengatakan bahwa daun sirih merah dapat mengobati gatal karena alergi. Ini fakta atau mitos? Mitos lagi. Mitos juga. Mitos juga. Sama seperti yang jawaban sebelumnya. Iya. Secara teori memang bisa, Iya. karena kan punya efek antiinflamasi, antioksidan. Tetapi kalau mau digunakan sebagai obat gatal karena alergi pada manusia, ya belum bisa. Orang belum dibuktikan keamanannya, belum dibuktikan keefektivitasannya. Ya. Yang dikhawatirkan kalau coba-coba, untuk orang-orang yang sensitif terhadap bahan aktif yang ada di daun sirih merah, bukannya tambah sembuh gatal karena alerginya, malah jadi tambah gatal kan, karena dia sensitif, jadi alergi terhadap bahan aktif yang ada di daun sirih merah. Oh walah, baiklah kalau gitu dok. Nah, jadi ini sebenarnya daun sirih merah ini manfaatnya apa aja nih dok sebenarnya kalau yang bisa untuk kita konsumsi gitu Kan mungkin? tadi mitos semua tuh. Mitos semua, dari tadi mitos gitu. semua juga ada gunanya. Belum tahu dok masyarakat apa nih manfaat yang bisa didapat dari Jadi daun kalau daun sirih merah kan itu dipercaya oleh nenek moyang kita untuk manfaat kesehatan tertentu. Salah satunya membersihkan alat vital perempuan. Boleh saja dengan cara memilih daun sirih merah yang masih segar, lalu dibersihkan sampai bersih, lalu digodok. Ya. Kalau mau digunakan sebagai air pembasuh atau air bilasan untuk membersihkan alat vital perempuan, boleh, tetapi tidak boleh terlalu lama. Maksimal 7 hari. Dan kalau timbul efek yang tidak diinginkan, misalnya rasa gatal atau perih di sekitar alat vital perempuan, wajib dihentikan. Gitu. Terus selain itu juga untuk pasien-pasien yang seperti tadi Dokter Haikal dan Mas Indra tanyakan, mata merah, terus Diabetes, kencing manis atau kencing manis, darah tinggi, hiperkolesterol sampai luka bakar dan keputihan yang abnormal yang tadi saya sudah sebutkan, itu tidak dianjurkan menggunakan daun sirih merah atau olahan produknya atau ekstrak daun sirih merah sebagai terapi awal. Sebelum berkonsultasi dulu dengan dokter dan tenaga medis. Terus kalau mau menggunakan produk pembersih sabun kewanitaan yang diklaim katanya mengandung daun sirih, alangkah baiknya tidak dilarang, alangkah baiknya cek komposisinya. Harus mengandung povidone iodin di kemasannya itu, atau Povidone iodin tuh dok. povidone iodin itu salah satu antiseptik yang cukup aman untuk membersihkan. Dan syarat kedua, tidak boleh berpewangi. Tuh, tidak boleh ada wanginya Jadi ya. boleh aja mau pakai sabun pembersih yang diklaim mengandung daun sirih, mau sirih merah, sirih hijau, sirih hitam, sirih apapun, tapi lihat komposisinya, harus mengandung antiseptik yang benar dan tidak boleh berpewangi. Kalau diminum dok? Apanya diminum? Rebusan. Boleh saja diminum selama berkonsultasi dulu dengan dokter. Memang belum ada penelitian mengenai efek samping gangguan fungsi liver, ginjal atau organ lain, tetapi untuk orang-orang dengan riwayat gangguan fungsi liver, riwayat gangguan fungsi ginjal, alangkah baiknya tidak coba-coba karena takutnya malah memperburuk kondisi yang sudah ada. Sebelum berkonsultasi dengan dokter atau tenaga medis yang memang sudah merawat pasien itu. Mungkin ada manfaat kan nih dok sebenarnya? Ada manfaatnya jadi tanaman hias aja kali ya Mas. Tapi ini cantik juga loh. Kalau Ini sih di bagus taman ya. hias kan. Makanya ini dikasih kayak begini-begini nih supaya nanti tubuhnya bagus gitu. Bagus. Kan melambat tumbuhnya jadi lebih sejuk. Mungkin rumah Mas Indra Iya boleh. betul itu dia. Nah itu ya kadang-kadang suka pakai itu sirih dia. ibu-ibu. Sirih pakai yang warna merah tuh dok. Iya, Daun sirih merah betul. gimana tuh? Jadi memang kan punya manfaat antiseptik untuk membunuh kuman periodontal di rongga mulut, dan itu sudah ada penelitiannya pada laboratorium, jadi belum ada pada manusia. Dan memang sudah terbukti sebagai antiseptik. Tetapi boleh nggak sih digunakan kalau mau menggunakan sirih merah sebagai antiseptik atau pembersih di rongga mulut kita? Saya nggak menganjurkan, harus konsultasi dulu ke dokter gigi. Nanti kalau dia coba-coba terus tersensitif, alergi terhadap kandungan zat aktifnya, iritasi sariawan, bukannya bersih malah luka-luka di mulutnya. Dan tentunya juga mesti bersih dok ya. Harus bersih, Dibersihkan dulu. harus bersih, pilih yang segar, harus bersih dan digodok dulu. Dok, ini masyarakat ingin tahu dok ya, efek samping apa nih yang paling parah yang bisa timbul dari daun sirih merah ini? Gini dok, memang belum ada penelitiannya khususnya untuk gangguan fungsi organ karena mengkonsumsi daun sirih merah atau air rebusan daun sirih merah. Tetapi kan setiap
tanaman obat salah satunya daun sirih merah punya kandungan zat aktif ya. Dan kita tidak pernah tahu riwayat sensitivitas orang dengan zat aktif yang ada di daun sirih merah. Kalau menggunakannya tanpa pemantauan tenaga medis atau dokter yang merawat atau dokter yang kompeten, dikhawatirkan misalnya untuk penggunaan topikal atau penggunaan di rongga mulut sensitif dengan kandungan zat aktifnya. Yang ada bukannya mulutnya jadi nggak bau, bukannya kulitnya jadi halus, luka bakarnya jadi sembuh, malah memperburuk kondisi yang sudah ada karena sensitif, jadi timbul alergi dan akhirnya infeksi sekunder. Malah bukannya sembuh, malah butuh perawatan lebih lanjut. Tapi mungkin kalau untuk orang-orang yang memang mempercayainya atau apa, mungkin ya monggo-monggo aja ya, silakan aja ya. Tapi kalau memang udah coba 3 hari dan tidak ada perbaikan, lebih baik dihentikan. Segera konsultasi dengan dokter. Jangan, misalnya mata merah. Mata merah sangat tidak dianjurkan menggunakan air godokan daun sirih merah. Karena kan penyebab mata merah cukup bervariasi. Infeksi atau non-infeksi. Kalau non-infeksi, misalnya penyebabnya karena glaukoma, pakai daun sirih merah, mau sebanyak apapun nggak akan sembuh kan? Dok, mungkin dokter ada saran nih untuk pemirsa yang memang sudah terbiasa menggunakan daun sirih merah. Ini apa dok sarannya? Supaya tetap aman ya? Dan tidak kena dampak yang tidak diinginkan. Yang pada umumnya masyarakat tahu kan biasanya untuk membersihkan alat vital perempuan. Boleh-boleh saja selama tidak terlalu lama penggunaannya. Maksimal 7 hari atau kurang dari 7 hari kalau sudah timbul efek samping. Udah gitu dibersihkan dulu sebelum digodok. Dibersihkan sampai bersih, dicuci sampai tidak ada kotorannya, baru digodok dengan air sampai mendidih. Air yang mendidih tersebut ditunggu dulu sampai hangat dan siap dipakai, baru digunakan untuk membersihkan atau membasuh. Itu pun durasinya tidak boleh terlalu lama. Kalau timbul efek samping, stop. Jadi seperti itu ya, pemirsa, mohon didengarkan baik-baik, konsultasikan dulu. Mungkin ya untuk yang terbiasa mungkin sekarang karena mungkin ada sugesti ya, gitu, sugesti akhirnya ada positive thinking dari mindset kita sehingga membuat tubuh kita juga akhirnya terbiasa dan sehat juga akhirnya pakai tanaman apa namanya ini gitu ya. Karena kan namanya tanaman obat nih Mas Indra, pembuktiannya sebenarnya tidak selalu berdasarkan pembuktian ilmiah, tetapi berdasarkan pengalaman empiris. Artinya apa? Berdasarkan pengalaman nenek moyang kita atau masyarakat yang memang sudah menggunakannya selama puluhan tahun atau lebih dari 3 generasi. Jadi monggo-monggo aja kalau mau menggunakan, tetapi ingat namanya tanaman obat, zat aktifnya belum diketahui secara pasti manfaatnya. Jadi bijaksana. Jangan terlalu lama, begitu timbul efek samping, stop. Betul. Baik dok, terima kasih banyak. Terima kasih penjelasannya. Iya. Nah,